Rian, waktunya ini saya share dulu slide-nya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, Bu Herni, Bu Lydia. Sebentar Pak ya. Saya share screen dulu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya terima kasih Pak Adrian, Pak Bu Herni, Bu Lydia, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing sedikit mengenai apa yang kita buat, apa itu progresi, dan bagaimana hal ini bisa relevan untuk kita diskusikan sore hari ini. Sekarang kita yang berada di tengah pandemi ini. Jadi saya mengangkat tema di sini pemulihan industri konstruksi melalui teknologi digital. Kurang lebih demikian. Nah, tadi saya sudah sedikit diperkenalkan oleh Pak Adrian mengenai apa yang saya sudah lakukan di masa lalu. Pendidikan saya dulu S1-nya di Universitas Kristen Petra. Itu tuh S1 saya spesialisasi di Construction Engineering Management. Lalu saya berkesempatan, tadi sudah dijelaskan, untuk studi lanjut di Oregon. Nah, yang saya ingin ceritakan sedikit mungkin pada saat saya studi dan bekerja di Amerika, di California itu di Cupertino untuk membangun Apple Campus itu. Di situ saya mendapatkan pengalaman sebetulnya menerapkan atau mengimplementasikan menggunakan banyak sekali teknologi konstruksi, mulai dari BIM, dokumen kontrol platform, dan banyak lainnya yang pada kesimpulannya itu sebetulnya sangat memberikan manfaat bagi penyedia jasa konstruksi untuk bisa mengoptimalkan operasi di lapangan. Nah, kebetulan saya juga di California itu merupakan salah satu tempat di mana penggunaan teknologi itu sangat intens gitu kan. Nah, saya dulu mengerjakan building automation system untuk MEPF, Mechanical Electrical Plumbing Fire System dari proyek komersial, salah satunya Apple Campus dan banyak hospitals, itu rumah sakit. Saya juga punya kesempatan bekerja di public sector yang tadi sudah disebutkan. Ini istilahnya meluaskan perspektif saya di dunia konstruksi, bukan hanya dalam segi sebagai penyedia jasa konstruksi, namun saya mendapatkan aspek dari regulasi, bagaimana proses bisnis konstruksi itu bisa terjadi di Indonesia dan bagaimana kita berpartisipasi di dalamnya. Nah, kebetulan saya mempunyai usaha juga di bidang kontraktor, di mana hal tersebut membuat saya itu mengerti bagaimana proses bisnis sebagai seorang kontraktor dari hulu hingga hilir, yang akhirnya membuat saya untuk tergerak untuk menciptakan suatu produk IT, gitu kan, dengan background saya di kontraktor itu untuk bisa memudahkan bagaimana kontraktor mendeliver produk konstruksinya kepada seluruh stakeholder proyek, yaitu melalui produk yang nanti saya paparkan lebih lanjut, namanya progresi. Oke, jauh sebelum kita berbicara mengenai COVID, sebetulnya mengevaluasi lebih jauh atau mundur berapa step ke belakang, kira-kira sebetulnya apa yang menjadi permasalahan di sektor konstruksi ini. Yang pertama adalah kita bisa lihat pada chart sebelah kiri, disebutkan bahwa sektor konstruksi itu merupakan sektor yang tidak pernah mengalami produktivitasnya itu tidak meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Itu kalau misalnya kita bandingkan dengan sektor manufaktur, itu hampir tertinggal 2 kalinya atau 1,7 kali. Padahal kita mempunyai sama-sama kesamaan, yaitu menggunakan labor intensif, equipment juga kita menggunakan intensif. Namun pertanyaan besarnya, mengapa kok produktivitas kita itu tertinggal jauh?
Itu nanti kita mungkin sedikit mendapatkan jawabannya. Lalu di chart sebelah kanan, fenomena di mana proyek itu mengalami cost over budget sebesar 30% atau hampir 50-50 ya, perbandingan 1:1, proyek itu akan mengalami suatu project delay atau keterlambatan. Gitu. Sebabnya apa? Pastinya karena produktivitas rendah itu tadi. Nah, ini merupakan data yang menarik juga, di mana dalam 20 tahun terakhir itu ternyata kenaikan produktivitas itu hanya 1% apabila dibandingkan dengan kenaikan upah yang mencapai 160% dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini fenomena global. Jadi kita tidak perlu juga berkecil hati terhadap keadaan kita di Indonesia gitu kan, karena ini fenomena global. Namun kita punya PR gitu, bagaimana kita bisa mendorong industri kita itu supaya bisa meningkatkan produktivitas kita seperti yang ada di negara maju. Jadi negara maju fenomena yang sama bisa menerapkan teknologi dan mendapatkan manfaatnya. Lalu aspek safety gitu kan. Ternyata konstruksi ini berkontribusi 20% dari fatality ya kan. Fatality, kecelakaan kerja fatal, atau 8 dari 100 pekerja itu mengalami kecelakaan kerja yang tidak fatal atau near miss. Nah, semua itu disebabkan oleh apa? Inefisiensi atau ketidakefisienan dalam fase konstruksi gitu. Jadi fase konstruksi ini perencanaan yang disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan detail yang berdampak pada fase eksekusi di lapangan. Jadi bagaimana seorang kontraktor itu bisa mendeliver produknya dengan baik apabila perencanaan itu tidak dilakukan secara detail, baik dari biaya, schedule, material, peralatan, pekerja, semua harus direncanakan secara detail. Nah, lalu komunikasi yang tidak terorganisasi dan tumpang tindih dan tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, kita bisa melihat bahwa nature dari bisnis konstruksi itu kan sebetulnya sudah sangat kompleks karena melibatkan interaksi dengan banyak pihak. Secara eksternal saja kepada owner, MK, konsultan, sedangkan di dalam internal itu sendiri banyak sekali interaksi dengan banyak subkontraktor, lalu internal tim juga dari level project manager hingga pekerja di lapangan. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang pastinya tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini ketidakdisiplinan. Yang juga saya menyambung poin nomor 4, di mana informasi proyek itu lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini fenomena yang paling kita rasakan itu, andai kata arsitek atau engineer sudah melakukan revisi yang mungkin versi 3, versi ketiga dan keempat gitu, ternyata di lapangan pekerja kita masih menerima versi yang pertama gitu, menyebabkan kesalahan kerja mengakibatkan kos yang membengkak. Nah, itu merupakan salah satu contoh keefisienan. Dibutuhkan suatu platform yang bisa mengakomodasi komunikasi antar stakeholder, seluruh stakeholder, agar informasi ini terdistribusi dengan baik. Lalu adanya deviasi atau gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan SDM dengan keahlian yang mumpuni. Nah, ini fenomena yang paling istilahnya paling perlu diperhatikan, karena SDM ini sebagai salah satu contoh yang paling sederhana adalah seorang pekerja gitu kan, yang mempunyai mungkin pengalaman sebagai tukang besi di 1 atau 2 proyek, ternyata dia sudah mengajukan diri sebagai seorang mandor gitu, di mana seorang mandor itu sebetulnya kan membutuhkan managerial skill yang tinggi untuk mengatur orang, itu lain skill setnya. Nah, dia akhirnya gagal dalam melaksanakan tugasnya, akhirnya dia mengakibatkan kos yang berlebihan gitu, bagi kontraktor. Nah, ini sangat merugikan. Nah, lalu bagaimana fenomena COVID ini? COVID ini sebetulnya bisa dijadikan momentum untuk perubahan gitu. Semua orang, pemerintah juga menggalakkan terus-menerus mengenai konstruksi 4.0. Itu kita manfaatkan COVID ini, di mana terjadi banyak sekali disrupsi ya, mengenai jumlah
pekerja yang harus turun di lapangan, lalu harus dilakukan monitoring proyek secara remote, ini bisa dijadikan momentum untuk pemanfaatan teknologi. Nah, namun secara garis besar apa sih yang menjadi manfaat yang menjadi permasalahan di masa pandemi ini? Yang pastinya adalah kesehatan personil proyek yang harus diperhatikan. Lalu supply chain logistik dari material atau rantai pasok ini terdisrupsi. Lalu pendanaan proyek pastinya menurun karena sekarang ke COVID. Lalu yang keempat adalah ini pembatasan jumlah pekerja untuk mengikuti protokol COVID pada proyek. Yang bermuara akhirnya terjadi sengketa, ada potensi sengketa antara owner dan penerima kerja. Sehingga kesimpulannya produktivitas proyek pasti akan menurun, biaya proyek yang tidak terantisipasi ini membengkak, mengakibatkan biaya proyek meningkat, sehingga profit itu pasti akan menurun. Nah, ini sedikit informasi makro ya mengenai bagaimana fenomena konstruksi belakangan. Ini data BPS terakhir triwulan 2, triwulan 3. Key to key, quarter to quarter, triwulan 2 ini terjadi kontraksi minus 7,37, tapi terjadi perbaikan sebetulnya di kuartal 3 ini menjadi 5,72%. Namun apabila dibandingkan year to year ekonomi sebelum terjadi pandemi, itu dibandingkan tahun lalu pastinya kuartal kemarin itu kita terkontraksi minus 5,39%. Sekarang ada slightly peningkatan ya, improvement menjadi 4,52% di kuartal 3. Nah, ini harapannya akan kembali normal apabila tapi perlu menunggu waktu ini. Nah, bagaimana horizon perencanaan pemerintah dalam pendanaan infrastruktur selama 5 tahun ke depan? Sebetulnya perencanaan infrastruktur 5 tahun ke depan itu pemerintah sangat intensif gitu. Diharapkan agar bisa 6.500 triliun ini membangun infrastruktur atau ekuivalen dari 50% dari PDB, di mana 6.500 triliun ini anggaran yang sudah meningkat hampir 35% dari pemerintahan periode sebelumnya yang mencapai 4.800. Di mana pastinya kita semua mengikuti pembangunan infrastruktur massal, energi di sektor energi, perumahan rakyat, dan banyak sektor lainnya. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah di kolom paling sebelah kanan ini, di mana kita bisa memanfaatkan momentum untuk mendukung proyek infrastruktur yang nilainya 6.500 ini tadi dengan berpartisipasi membuat suatu produk digital. Karena produk digital ini mendukung mendukung pembangunan yang nilainya 6.500 triliun tadi agar lebih efisien. Nah, terus pertanyaannya bagaimana pemanfaatan teknologi konstruksi ini di daerah-daerah terpencil? Bagaimana? Nah, kita pasti sudah harus sepakat dulu bahwa pemanfaatan teknologi digital ini harus membutuhkan yang namanya internet. Tentunya hanya bisa digunakan apabila di daerah tersebut sudah tercover oleh internet. Nah, itu sudah selaras sebetulnya dengan program pemerintah itu, di mana dalam 5 tahun ke depan harusnya 95% itu sudah tercover oleh internet. 60% kecamatan juga sudah tercover oleh internet. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana provider teknologi konstruksi digital seperti Progresi ini dapat berperan serta juga mendukung untuk menciptakan suatu produk yang dapat membuat kegiatan konstruksi ini menjadi lebih efisien. Gitu. Nah, bagaimana adaptasi sektor konstruksi terhadap masa COVID ini? Nah, ini studi yang barusan didapatkan, ternyata hampir 94% dari responden itu menyatakan bahwa mereka sangat nyaman gitu dengan melakukan yang namanya remote atau teleworking monitoring project. Bisa menjadi solusi. Dengan menggunakan apa? Pastinya dengan menggunakan suatu platform yang dapat mengakomodasi
atau menampung seluruh informasi proyek yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun pada seluruh stakeholder proyek. Yaitu yang bisa kita singkat ya cloud integrated. Nah, namun sebelum jauh-jauh kita berbicara memilih teknologi yang seperti apa, karena teknologi konstruksi ini kan pasti sangat luas gitu cakupannya. Nanti saya akan sedikit singgung di slide selanjutnya. Tapi orang bertanya, teknologi konstruksi seperti apa sih tepat untuk dimanfaatkan oleh penyedia jasa konstruksi? Nah, kita bisa lihat sebetulnya kan kalau di negara kita ini kan konstruksi itu kontraktor itu terbagi kelasnya gitu, mulai dari K1 sampai B2 gitu. Ada 7 kelas yang menunjukkan mereka mempunyai range kapasitas yang dari kecil hingga besar gitu. Jadi pemanfaatan teknologi untuk kontraktor yang kelasnya kecil akan berbeda dengan kelas menengah, akan berbeda juga dengan yang kelas besar gitu kan. Jadi teknologi yang seperti apa apabila seorang kontraktor itu ingin berinvestasi? Kalau menurut pandangan saya ada 2 variabel yang menentukan. Yang pertama, dia harus cost efficient. Jadi jangan sampai seseorang itu tidak bisa menggunakan teknologi karena terhambat masalah dana investasi. Yang kedua adalah learning curve. Jangan sampai menggunakan teknologi digital itu atau teknologi konstruksi itu yang sangat sulit digunakan, gitu, tidak intuitif, sehingga mereka sudah berkecil hati atau terdimotivasi dulu sebelum mereka merasakan manfaat optimalnya. Gitu. Jadi sehingga apabila mereka sudah memilih suatu teknologi, diharapkan harus terjadi peningkatan produktivitas dan profitabilitas dari suatu proyek. Tentu saja karena teknologi memaksa perusahaan konstruksi itu untuk dapat merencanakan dan memonitor proyek secara lebih intensif, secara lebih detail. Apa saja yang dimonitor, apa saja yang direncanakan? Tentunya dari aspek biaya mutu waktu safety itu tadi, mulai dari schedule, biaya, lalu dari material, peralatan, pekerja, semuanya akan direncanakan dan dimonitor dengan baik. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah supaya alur kerja yang lebih efisien. Ya karena semua sudah direncanakan dengan menggunakan teknologi, itu pasti akan memberikan workflow yang baik, yang runtut bagi pelaksana. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktabilitas proyek. Nah, kita bertumpu pada teknologi di mana teknologi ini dapat menjembatani untuk melakukan risk assessment dari suatu proyek. Nah, dulu banyak orang berbicara bahwa kalau kerja konstruksi ini harus mempunyai pengalaman jam terbang yang tinggi. Ya, itu betul. Tapi dengan menggunakan sekarang makin ke belakang ditemukan banyak teknologi itu, ya fungsinya untuk membantu manusia gitu, untuk bisa assess risiko yang ada pada suatu proyek sehingga walaupun dia tidak bisa memprediksi 100%, namun mungkin sebagian, mungkin 70%, 80% dia bisa melihat gitu kendalanya apa. Karena apa? Karena sudah perencanaan itu dilihat secara detail gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah pastinya perencanaan safety yang pada proyek yang lebih detail, melihat hazard analisis pada suatu proyek sehingga dapat menghindari kecelakaan kerja. Nah, ini yang menarik adalah poin 5 dan 6, di mana teknologi itu memberikan kesempatan lapangan pekerja baru, gitu. Karena teknologi itu pasti mengharuskan seseorang mempunyai skill set spesifik. Jadi barang siapa atau siapapun yang bisa mempunyai skill tersebut, pasti dia mempunyai kesempatan atau nilai tambah bagi diri dia untuk mendapatkan lapangan pekerja yang cukup luas, gitu. Opportunity yang cukup luas. Gitu. Yang terakhir adalah menciptakan bisnis model yang baru, atau teknologi itu selalu sifatnya kan inovatif, disruptif, sehingga dia pasti akan menghasilkan suatu proses bisnis yang baru, gitu, yang breakthrough. Nah, ini sedikit mengenai kerangka berpikir bagaimana seseorang bisa memilih teknologi yang tepat untuk organisasi konstruksinya. Nah, kita bisa lihat pada chart ini menunjukkan bahwa yang teknologi yang dapat memberikan cost saving bagi suatu proyek itu yang terbesar adalah design and engineering,
kolaboratif dan contracting platform. Itu cost saving-nya itu paling besar gitu, di antara segi yang lain. Lalu kita bisa lihat juga bahwa project administration platform, pre-construction platform, dan execution platform ini merupakan area yang mempunyai ruang yang cukup luas untuk berinovasi selama 5 tahun ke depan. Jadi project administration platform, pre-construction, dan execution platform. Lalu kalau kita berbicara teknologi, sebetulnya terbagi menjadi 8 pilar teknologi yang 8 pilar besar lah dalam pemilihan teknologi konstruksi digital. Yang pertama sudah kita ketahui bersama-sama adalah design management untuk engineering, pre-construction design. Orang memanfaatkan BIM yang seperti semua kita ketahui, produknya sudah available di market dimanapun, yang dimana BIM ini kan sebagai platform yang membantu kontraktor untuk bisa mengkoordinasikan 3 dimensi objek supaya dia tidak terjadi clash antar subkontraktor. Nah, lalu ada platform scheduling di mana dia membantu kontraktor untuk memfasilitasi perencanaan dari suatu proyek, dan apabila terjadi suatu deviasi dia akan memberikan suatu notifikasi. Lalu material management platform mulai dari inventarisasi material dari fabrikasi, erection, instalasi, hingga yang terakhir inventarisasi dan quantity management dari material. Lalu platform crew tracking yang mengukur produktivitas dari pekerja. Lalu quality control, ini implementasinya banyak ini. Bisa dari supervisi proyek, bisa melalui 360 kamera atau kamera CCTV, atau bisa memanfaatkan drone dan lain sebagainya, yang intinya untuk mengkontrol proyek secara visual gitu. Contract management platform, performance management platform. Nah, ini untuk memonitor progres dari suatu proyek dan memberikan notifikasi apabila ada deviasi, dan yang terakhir adalah dokumen kontrol platform. Nah, menurut saya yang di dalam kotak ini merupakan platform atau teknologi, pilar teknologi yang mungkin dapat dijadikan common ground untuk memenuhi kebutuhan kontraktor lintas kelas gitu, yang tadi saya sudah sebutkan itu, dari kontraktor skala kecil sampai skala besar, cakup banyak hal gitu mengenai pengelolaan tata kelola dari suatu proyek. Dan yang terakhir adalah chart ini menunjukkan bahwa project management collaborative platform itu yang menginkorporasi atau mengakomodasi seluruh workflow konstruksi dari fase awal hingga akhir, yang dimana itu juga mengcover seluruh stakeholder pada suatu proyek gitu. Kurang lebih demikian. Nah, ini juga informasi yang cukup menarik sebetulnya, di mana sektor konstruksi itu merupakan sektor yang berkontribusi pertama paling besar mengenai suatu perusahaan. Jadi banyak sekali perusahaan konstruksi yang muncul, tapi banyak juga yang tutup, gulung tikar. Nah, ini at least saya dapat data dari New Zealand maupun United Kingdom, tapi ini data global ini. Kita menarik untuk mengetahui bagaimana fenomena di negara kita. Yang kesimpulannya sebetulnya, poin yang saya mau jelaskan bahwa sebetulnya sektor konstruksi itu merupakan sektor yang sebetulnya high risk gitu bagi kita semua gitu kan. Sektor yang high risk yang dimana sangat membutuhkan bantuan teknologi untuk bisa menjembatani, mengurangi resiko tersebut. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apabila semua sudah sepakat nih, oke, kita akan menggunakan teknologi. Bagaimana kita mau mengimplementasikan? Karena implementasi ini merupakan tahap yang paling krusial gitu.
orang sudah setuju bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi pada saat implementasinya itu tidak punya resources. Nah, step by step-nya itu pastinya kita akan mengubah kultur. Mengubah kultur. Itu yang paling utama. Kita harus sepakat bersama bahwa teknologi itu fungsinya untuk membuat tata kelola proyek itu menjadi lebih mudah, bukan sebaliknya, bukan bikin sulit. Sekarang kan stereotip yang terjadi kan orang berpikir bahwa penggunaan teknologi bikin repot gitu, justru membuat banyak tambah kerjaan. Disitulah peran penting di mana seorang provider teknologi itu harus menciptakan suatu teknologi yang intuitif. Apabila ibaratnya itu lihat layar gitu cuma 2 tombol gitu kan, orang tinggal tombol A atau tombol B gitu. Jadi dia bisa dengan mudah, nggak perlu belajar terlalu susah gitu. Learning curve-nya dibuat sependek mungkin. Yang kedua adalah identifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu. Itu. Di mana proyek ini mengalami mungkin suatu kerugian atau terjadi biaya yang membengkak di satu aspek. Nah, itu bisa dievaluasi dan dilihat di mana peluang teknologi itu dapat mengisi permasalahan yang ada. Harapannya setelah dimanfaatkan teknologi, hal tersebut tidak terjadi di proyek selanjutnya. Lalu yang paling penting adalah investasi pada teknologi, baik itu hardware maupun software, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini harus diinvestasikan yang paling penting, paling utama, karena mereka yang mengoperasikan. Dan selanjutnya adalah kesadaran pengambilan keputusan corrective action ini yang berbasis data. Mungkin di masa lalu banyak orang istilahnya quote unquote bilangnya itu biasanya seperti gini, biasanya seperti begitu. Nah, ini sudah harus kita hilangkan. Kita harus mengambil keputusan itu yang berbasis data. Dan yang paling akhir adalah tentunya harus dilakukan monitoring atau audit kinerja dari waktu ke waktu untuk bisa melihat bagaimana teknologi itu dapat membantu, dan apabila ada kekurangan itu harus bisa diimprove. Nah, kurang lebih secara singkat bagaimana teknologi itu bisa digunakan oleh perusahaan konstruksi. Nah, kami dari penyedia teknologi digital, teknologi konstruksi digital itu sebetulnya berangkat dari pengalaman saya di masa lalu yang membuat saya merasa bahwa teknologi itu sebetulnya bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang sulit dan dikerjakan repetitif berulang-ulang itu bisa dipermudah dengan bantuan mesin gitu kan. Nah, perusahaan kami menciptakan suatu produk yang mudah-mudahan dapat memfasilitasi kebutuhan kontraktor gitu kan. Namanya itu progresi. Yang berangkat dari ini tagline kami adalah Construction Simplified, berangkat dari semangat yaitu membuat proses konstruksi, proses bisnis konstruksi yang sudah kompleks itu menjadi sederhana. Construction Simplified. Apa sih progresi itu? Progresi adalah software manajemen konstruksi yang gunanya untuk memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time yang berbasis data, ada tampilan visualnya, dan memberikan analisa gitu dengan teknologi cloud yang terintegrasi. Nah, integrasi ini maksudnya data itu tidak standalone, tapi dia berbicara antara satu dengan yang lainnya. Jadi integrated. Yang di-share dapat diakses oleh seluruh stakeholder proyek yang pastinya untuk mengukur biaya, mutu waktu, dan safety dari suatu proyek. Nah, seperti apa gambarannya? Ilustrasinya itu seperti gambar di layar ini. Ada project management, ada gambar awal, lalu mengontrol proyek, entah itu kosnya, material, peralatan, lalu dilakukan suatu holder yang semua terakomodasi dalam suatu platform digital. Namanya progresi. Keyword kami adalah harus efisien, akurat,
cepat, dan integrated. Nah, sebetulnya apa sih yang ditawarkan oleh Progresi ini? Progresi itu sebetulnya menawarkan suatu kecepatan dan akurasi proyek, informasi proyek kepada seluruh stakeholder. Lalu yang kedua adalah mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek gitu. Jadi contoh yang paling mudah adalah owner yang mungkin owner dari suatu proyek yang lokasinya jauh itu dapat mengakses entah itu melalui web atau melalui mobile, melalui handphone smartphone kita, dapat mendapatkan data yang informasinya sama dan akurat karena data ini real, dimasukkan dari data lapangan. Lalu membuat komunikasi antar tim di lapangan dan di kantor itu menjadi lebih efisien, gitu kan? Karena pembicaranya itu kontekstual dan dapat di-track, gitu. Siapa yang memasukkan, kapan waktunya, masalahnya sudah ditanggapin atau belum, sudah ditindaklanjuti atau belum. Gitu. Lalu melakukan audit performa proyek secara menyeluruh. Ini hal yang biasa dilakukan secara repetitif itu dapat dilakukan dengan simple dengan menggunakan mesin. Gitu. Lalu adalah inventarisasi informasi proyek yang lebih akuntabel, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini poin yang sangat penting juga karena kita sampai hari ini itu sangat bergantung kepada produk luar gitu, entah itu Amerika atau Eropa gitu kan, sehingga membuat harga itu masih belum cocok gitu dengan market Indonesia. Jadi kita buat sebisa mungkin dengan jumlah kontraktor yang ada di Indonesia sekitar 160.000 itu dapat dijangkau oleh mereka. Nah, kita konsepnya itu sebetulnya sederhana, sesuai dengan workflow bisnis dari aktivitas konstruksi itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan. Gitu. Pilar yang pertama adalah perencanaan, tentunya kontraktor melakukan perencanaan dari biaya mutu waktu K3 yang meliputi dari biayanya, schedule-nya, materialnya, peralatan, pekerja, hingga safety. Lalu dilakukan monitoring setiap harinya melalui laporan harian untuk mengawal performa proyek setiap harinya, progres proyek setiap harinya, penggunaan material, penggunaan kedatangan material, dan lain sebagainya. Lalu fitur core-nya, intinya itu berada pada analisa sebenarnya, di mana dia membandingkan antara perencanaan dan laporan harian, apakah ada deviasi. Nah, apabila ada deviasi, dia akan menunjukkan, akan memberikan notifikasi. Nah, yang terakhir adalah corrective action-nya melalui fitur diskusi ini. Apabila ada permasalahan, itu akan terinventarisasi, terlog dengan baik, sehingga apa tindak lanjutnya, kapan akan ditindaklanjuti, semua itu akan dikeluarkan oleh fitur dari Progresi ini, yang akan terhubung ke smartphone kita, mendapatkan reminder setiap harinya bagaimana kita dapat mengkoreksi dari keadaan yang ada. Nah, harapannya apa? Pastinya sebagai seorang kontraktor, mereka ingin sukses meningkatkan profit mereka karena terjadi pengurangan inefisiensi, seluruh pemakaian material dan peralatan itu dimonitor dengan baik sehingga profit meningkat. Harapannya seperti demikian. Lalu penyelesaian proyek juga bisa lebih cepat karena kontrol terhadap pekerja itu menjadi setiap harinya. Lalu kualitas juga diharapkan bisa on spec, karena berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan itu dapat diinventarisasi dan didiskusikan kepada seluruh stakeholder secara transparan, secara kontekstual. Biasanya kita sudah lakukan ini sebetulnya di fitur smartphone kita, tapi kan itu bukan tools yang sebetulnya, atau tools yang memang sengaja didesain untuk proyek gitu. Dan yang terakhir adalah mencapai zero accident atau keselamatan kerja pada proyek. Nah, apa solusi yang ditawarkan sebetulnya? Solusinya adalah sebetulnya pengontrolan proyek secara remote, karena dapat dilakukan baik melalui web maupun mobile. Dan proyek yang dimonitor itu bukan hanya satu, tapi bisa multi proyek, gitu kan? Lalu proyek juga bisa dikawal secara berkala melalui fitur laporan harian itu tadi dan fitur analisa yang dilakukan setiap harinya.
Nah, karena produk kita itu juga sifatnya digital, pastinya paperless. Gitu. Jadi tidak ada resiko bahwa dokumen itu hilang atau tidak terdistribusi dengan baik karena semua up online. Gitu kan. Lalu informasinya juga sifatnya real time atau live, gitu kan. Dan percepatan komunikasi antar seluruh stakeholder untuk memonitor masalah yang ada di lapangan. Lalu secara teknologi informasi, karena kita sifatnya cloud system, jadi dapat diakses kapanpun, dimanapun. Nah, ini yang tadi saya bilang mengenai simple dan intuitif. Diharapkan itu agar orang atau pengguna itu, asalkan mereka mengetahui proses bisnis dari konstruksi, mereka sudah tidak diribetkan oleh banyaknya tool-tool yang kompleks gitu kan, sehingga learning curve itu bisa menjadi pendek dan cepat. Lalu data Excel yang mudah dapat diekstrak maupun dapat in and out dari Excel untuk mungkin mau dilakukan analisa di luar layanan yang disediakan fitur. Lalu bisa juga aplikasinya melalui mobile, pastinya melalui iOS dan Android, keamanan data proyek, dan yang paling terakhir adalah teknologi yang pasti selalu up to date dan adaptif dengan kebutuhan industri. Nah, ini saya banyak keliling di industri, banyak keliling di asosiasi juga terus mendapatkan masukan sehingga produk progresi ini tidak mencapai produk final gitu, namun produk yang akan terus berevolusi mengikuti kebutuhan konstruksi ke depannya. Lalu diharapkan supaya biaya yang sangat terjangkau sehingga seluruh lapisan penyedia jasa konstruksi itu dapat menggunakan gitu. Lalu yang kedua adalah subscription base. Nah, ini berupa monthly payment gitu. Monthly payment ini artinya karena kebutuhan kontraktor itu bisa proyek itu ada yang berjalan 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu karena levelnya itu kontraktor itu sangat bervariasi. Sehingga mereka dengan ini bisa masuk kapanpun, keluar kapanpun. Dan tentunya dengan fasilitas-fasilitas untuk pelatihan dan transfer knowledge serta customer service itu yang live kapanpun bisa diakses gitu. Dan yang paling terakhir adalah yang saya lakukan hari ini webinar dengan Universitas Parahyangan dan banyak universitas lainnya itu untuk transfer knowledge dari industri ke universitas gitu. Jadi kita sudah keliling gitu kan ke banyak perusahaan kontraktor gitu. Mereka tapi pertanyaan itu siapa yang akan mengoperasikan? Ini belajarnya berapa lama kan gitu. Nah, kita sebetulnya salah satu misi kita itu bukan hanya menjual secara komersil, tapi juga harus bisa transfer knowledge gitu kan ke universitas supaya nanti ke depannya teman-teman di atau adik-adik ini yang akan menggunakannya sehingga kebutuhan industri itu jelas sudah ada dan bisa dilengkapi atau bisa dipenuhi oleh adik-adik di universitas. Kurang lebih demikian. Berikut sekedar informasi saja. Kita ada website di mana website kita itu sudah mengakomodasi seluruh tutorial bagaimana penggunaan, bisa diakses kapanpun. Apabila ada pertanyaan nanti bisa hubungin kami. Ada Instagram juga, sosial media. Untuk download apabila ingin mencoba demo maupun free trial itu juga tersedia, bisa mengajukan dan download di Google Play atau App Store. Nah, ini dari tadi saya kurang lebih cerita mengenai apa itu progresi supaya kelihatan dan tidak penasaran seperti apa modelnya. Ini saya akan run mungkin kurang lebih 2 menit video gitu ya supaya paling enggak dapat gambaran lah seperti apa sih progresi itu. Bentar.
Oke. Baik, kurang lebih demikian Bu, Pak Ya. Adrian. Terima kasih Pak Rian atas sharing ilmunya. Ini tadi sangat bermanfaat untuk kami. Izinkan saya juga menyapa beberapa dosen yang juga hadir. Ini ada penanggung jawab kerja praktek yaitu Pak Lianto Edi dan Pak Wisena. Selamat datang. Mungkin saya langsung buka saja nih Pak. Memang sangat menarik. Tadi buat saya sendiri juga ada dua hal menarik yang saya catat itu Pak. Yang pertama mungkin COVID ini malah menurut Pak Rian merupakan momentum ya Pak ya. Momentum untuk bisa transformasi ke arah teknologi, construction teknologi yang lebih advance gitu. Nah itu cukup menarik. Dan yang kedua tadi yang bisa saya tangkap adalah cultural shift yang merupakan dalam tanda kutip musuh besar utama teknologi ya, di mana banyak sekali penelitian baik Indonesia maupun internasional itu yang menyatakan bahwa shifting dari culture itu yang sangat menjadi tantangan besar ya dalam kita bertransformasi. Baik Pak, langsung saja ini sudah ada pertanyaan satu dari Regi Haryadi. Ini dia bertanya, Pak Rian, kan Pak Rian juga terlibat di dalam pemerintahan yang tadi dilihat ada sebagai stafnya Pak Ahok tadi ya. Nah, bagaimana Pak sebenarnya penetrasi dari teknologi konstruksi ini ke pemerintahan, ke regulator lah yang sebenarnya kalau simpulnya kan sebenarnya kalau regulator sudah mewajibkan gitu, kemungkinan penetrasi teknologi ini akan jauh lebih cepat dan mudah begitu Pak. Dan bagaimana juga mereka merespon ini begitu ya, walaupun kita sudah tahu juga dari Kementerian PUPR kan juga sudah cukup maju sebenarnya dalam penerapan teknologi konstruksi. Mungkin seperti itu dari Regi Pak, bisa tolong di sharing pendapatnya. Terima kasih. Baik, mungkin saya coba jawab apa yang bisa saya jawab. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Adrian juga mengenai musuh terbesar
implementasi teknologi itu sebetulnya di personel atau manusia itu sendiri sebetulnya. Dari pola pikir lah. Nah, itu yang kita harus cultural shift harus kita lakukan dengan melakukan kesadaran yang tadi poin-poin yang sudah saya sebutkan. Nah, teknologi ini sendiri istilahnya pada saat saya ikut banyak webinar nih Pak. Jadi salah satu kemarin itu penggunaan BIM ini kan. Penggunaan BIM itu sebetulnya di BUMN itu sudah dilakukan gitu dan akan diwajibkan gitu untuk khusus proyek BUMN. Saya mungkin harus cari peraturannya yang mana. Tapi kemarin pada saat saya webinar dengan beberapa BUMN dan Kementerian PUPR itu sudah disosialisasikan dan nanti ada entah peraturan kementeriannya, permennya atau apa turunannya itu mewajibkan gitu untuk proyek pemerintah BUMN itu harus dilakukan implementasi penggunaan BIM gitu. Itu saya dengar pasti. Lalu kalau mengenai bagaimana fenomena di luar negeri itu kan sebetulnya dulu juga mengalami suatu permasalahan yang sama. Tapi kesimpulannya sekarang itu penerapan itu BIM itu sudah dilakukan oleh sampai lapisan ke subkontraktor. Jadi BIM itu kalau kita semua sama-sama belajar BIM, BIM itu tidak akan pernah bisa berjalan apabila tidak didukung oleh seluruh stakeholder proyek. Inisiator yang paling utamanya siapa? Owner. Owner harus butuh dulu ini. Lalu selanjutnya penerapan enforcement ya, quote unquote bahasa kasarnya itu pemaksaannya. Itu dari siapa? Dari general kontraktor. Kepada siapa? Subkontraktor. Atau bisa dari owner representatif, bisa arsitek atau engineer gitu yang mengharuskan gitu. Ini ada cultural shift. Bisa sudah terjadi. Tapi memang perlu proses. Bahkan terakhir saya meninggalkan United States itu tahun 2016 itu ya mungkin penerapannya itu mungkin masih 0 sampai 100 itu mungkin masih ya 40%, 50%. Nah, developer teknologinya itu mungkin lebih cepat gitu. Lebih cepat developnya daripada sosialisasinya. Nah, itu terjadi gitu. Nah, sekarang sudah berselang tahun 2020 kemarin banyak mengikuti webinar itu ternyata sudah dimanfaatkan BIM ini di level perusahaan BUMN karya-karya itu terhadap proyek pemerintah. Itu sudah diberlakukan ya, harapannya jadi BIM itu kan implementasinya bisa dibilang cukup sulit gitu kan. Nah, itu perlu learning curve yang cukup tinggi. Nah, kalau dari sudut pandang saya, dari banyaknya teknologi itu bukan saya memilih-milih mana yang lebih penting. Cuma kalau misalnya anggarannya itu tetap atau anggarannya itu terbatas, teknologi mana yang dibutuhkan? Yang pasti teknologi yang bisa mengontrol proyek, yang memastikan bahwa proyek itu jangan tekor, untung dulu, supaya orang itu untuk investasi teknologi nggak kapok gitu kan. Bagaimana seseorang bisa berinvestasi BIM yang jumlah nominalnya itu ribuan dolar, puluhan juta, tapi proyeknya dia sendiri Pak Riyad? Adriannya putus ya? Ya Pak, sudah masuk lagi, maaf. Siap. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Tadi sudah Pak menyampaikan Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang direct message ke saya. Selamat sore dari Joshua katanya. Selamat sore. Seperti pengembangan platform digital lainnya, diperlukan konektivitas internet untuk mendukung operasional dari aplikasi progresi. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak didukung dengan konektivitas digital yang baik, atau bahkan belum terhubung sama sekali.
Berkaitan dengan hal ini, apakah solusi yang ditawarkan Progresi masih relevan untuk proyek-proyek daerah tertinggal? Terima kasih. Siap. Nah, itu dia. Jadi itu saya banyak mendapatkan pertanyaan. Kalau nggak ada internet terus gimana? Ya nggak bisa, Pak. Karena tanpa internet kita zaman sekarang kita nggak bisa hidup, Pak. Itu istilahnya quote unquote seperti begitu. Ini kita nggak usah bicara masalah konstruksi nih, Pak. Kita bicara aspek kehidupan kita sekarang itu sangat tersupport oleh internet, mulai dari makanan sampai gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali ke konstruksi. Bagaimana? Ya nggak bisa. Pasti kita harus mendahulukan daerah-daerah yang sudah tercover oleh internet. Di mana? Misalnya mungkin Sumatera, Jawa. Tapi kan itu masih perlu waktu. Tadi saya paparkan di presentasi saya bahwa pemerintah itu menganggarkan atau perencanaan selama 5 tahun ke depan itu 6.500 triliun. Bukan hanya untuk membangun jembatan, jalan, dan bendungan, tapi juga mengembangkan infrastruktur fiber optik. Itu harus tercover semuanya dalam 5 tahun ke depan. Sehingga data dari Kementerian PUPR itu 90% tercover gitu kan. Habis itu bandwidth. Nah, itu tadi saya barusan webinar dikatakan ada untuk meningkatkan bandwidth itu ada apa? Palapar ring atau apa itu ya. Untuk meningkatkan Nah, iya, Pak. Betul, Pak. Ya, intinya untuk meningkatkan konektivitas internet. Jadi harapannya dalam jangka waktu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ya keseluruhan Indonesia dari ujung sampai ujung itu tercover oleh internet. Kalau saya sih dulu di Amerika itu di daerah terpencil pun pasti ada internet gitu. Nah, harapannya kan kita ke depannya kan pasti, sedangkan perlu waktu juga bagi saya maupun provider teknologi yang lainnya itu untuk mensosialisasikan bahwa ada loh teknologi seperti ini. Jadi pasti tentunya semua akan membutuhkan proses dan waktu, Pak. Tapi arah kedepannya demikian. Jadi menurut saya itu bukan penghalang, hanya perlu waktu, Pak. Gitu. Mungkin saya juga tambahkan sedikit, Pak Rian. Kebetulan saya terlibat di beberapa pekerjaan Bappenas, jadi tahu di Bappenas itu memang palaparing itu sudah berjalan, Pak Rian, dari 2016 sampai 2020 ini untuk mengcover internet yang tadi ya sebenarnya pertanyaan Joshua sebenarnya sudah sejalan, pemerintah juga sudah berpikir ke arah sana. Jadi brutal truth yang disampaikan oleh Pak Rian itu tadi yang bahwa manusia sulit hidup tanpa internet itu memang benar dan sudah direspon oleh pemerintah dengan proyek PPP ya, Public Private Partnership atau di Indonesia disebut KPBU itu palaparing. Mungkin teman-teman bisa lihat saja di Bappenas ada dibagi beberapa segmen ya palaparing. Oke, sangat menarik jawabannya Pak. Saya senang Pak Rian bisa menyampaikan brutal truth bahwa manusia itu butuh internet sekarang sudah jadi primer ya Pak. Berikutnya ini ada pertanyaan ketiga Pak Rian dari Kres Arjuna Ningrum. Ini Kres bertanya, cukup menarik sih sebenarnya menilik pengalaman Pak Rian dulu sekolah dan sempat bekerja juga di Amerika. Menurut Pak Rian seberapa jauh antara mungkin di freeze saja ya di tahun 2016 waktu Pak Rian pulang gitu, gap-nya 2016 US dengan kita sekarang ya sejauh apa menurut pandangan Pak Rian gitu. Terima kasih. Gap-nya ya, Pak. Gap-nya ya, Pak. Jadi gini. Nah, ini sekedar informasi aja. Jadi saya ini dulu sebetulnya saya kerja juga di Indonesia. Jadi saya sudah mengikuti kira-kira seperti apa sih sektor konstruksi. Bagaimana sih cara kerja, kan kita nih baru lulus nih, anak baru lulus nih, fresh grad gitu kan. Bagaimana kita mempelajari pola behavior manusia Indonesia mengelola proyek konstruksi. Lalu saya dapat kesempatan sekolah, studi, kerja di Amerika itu cari pekerjaan yang targeted gitu, yang istilahnya apa adding value yang saya bisa pelajari untuk saya bawa kembali. Nah itu saya istilahnya masuk dunia teknologi, construction technology gitu, construction technology world gitu kan. Nah akhirnya saya punya kesempatan, jadi saya punya wawasan gitu kan, bagaimana itu different, bagaimana antara yang di sana dengan yang di sini itu berbeda. Kalau ditanyakan seberapa jauh perbedaannya, kalau saya mungkin hitung-hitungan angka psikologis gitu ya Pak ya, mungkin 10 tahun. 10 tahun itu artinya Pak, artinya 10 tahun itu 2016 pada saat saya masih terakhir di sana penerapan teknologinya sudah sampai stage mana,
itu kalau saya tambah 2016 tambah 10 tahun, berarti 2026, Pak. Kita di Indonesia itu mungkin 10 tahun lebih, bisa 12 tahun lah, Pak, mungkin. Nanti saya bingung juga nih, belum jadi sampai kayak gitu kan. Saya sekarang udah 2020 nih, Pak, kurang 6 tahun lagi gitu kan. Jadi apa namanya, kalau melihat perkembangannya sih memang dari 2016 tarik 5 tahun ke belakang itu mungkin masih slow juga sih. Tahun 2016, 2011 itu masih slow saya rasa. Itu saya lihat inventorinya, implementasi BIM dan pemanfaatan teknologi yang baru-baru itu masih kurang gitu. Setelah tahun 2014, 2013, 14, 15, 16 itu yang sudah lumayan gencar gitu di sana. Nah, kalau kita interpolasikan ke Indonesia ya mungkin bisa di atas 10 tahun lah, Pak, 10 sampai 12 tahun lah ketinggalannya itu. Ya harapannya 12 tahun dari sekarang bisa bisa sudah cepat gitu kan. Ya tapi ini makanya saya ini istilahnya sebagai provider teknologi itu kan sosialisasi. Kita harapannya ini dalam visi saya sih, dalam pikiran saya itu istilahnya analoginya ya, Pak, bodoh-bodohannya itu apabila sekarang itu orang itu menggambar itu menggunakan AutoCAD, Pak. Nggak ada yang menggunakan meja gambar gitu. Nah, anak-anak dari lulus universitas itu pasti kalau mau gambar besok minta sama bosnya, kalau kerja itu mintanya AutoCAD, Pak. Nah, ini sebisa mungkin nanti setelah lulus itu mintanya progresi, Pak. Jadi strukturnya itu sudah dibuat dari semenjak mereka sekolah, bisa progresi, bisa apapun sebetulnya, apapun. Yang paling penting adalah bagaimana proses berpikir yang runtut dalam mengelola proyek konstruksi itu yang harus semua orang tahu gitu, karena menurut pandangan saya itu ada gap gitu loh antara industri yang sudah berjalan begitu cepatnya versus yang ada di universitas. Nah, ini tugas saya ini sebetulnya, salah satunya tugas saya. Pastinya perlu dukungan dari banyak pihak, makanya saya juga kerjasama di banyak organisasi, juga di regulator, LPJK sebagai lembaga yang sifatnya edukasi juga, memberikan pelatihan dan lain sebagainya, juga bekerja sama dengan universitas gitu, untuk bisa mempercepatlah proses ini. Lagian juga menjadi program pemerintah gitu kan, konstruksi 4.0 gitu kan, supaya nggak jadi jargon aja, Pak, ya, tapi bisa segera akselerasi lah implementasinya gitu. Harapannya demikian, Pak. Baik, Pak Rian, terima kasih. Itu juga saya juga sekaligus sumon Bu Herni ya sebagai Ketua Laboratorium Manajemen Proyek Konstruksi Unpar gitu. Mungkin bisa kedepannya bisa dijalin lagi dengan Pak Rian gini terkait ini satu terobosan baru ini di bidang teknologi konstruksi gitu ya. Oke, Pak Rian, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, dari ya kita sudah 1 jam lebih ya ini. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih dari siapa namanya ini? Oh, Stefani ya, Stefani Angelia. Nah, dia bertanya nih, Pak. Ya cukup menarik juga sih. Yang tadi Pak, mungkin Stefani tertarik mendengar Bapak tadi berbicara mengenai Apple Campus ya tadi ya. Proyek Bapak terakhir salah satu proyek Bapak selama di US gitu. Bagaimana Pak tantangan-tantangan dalam terlibat dalam pembangunan Apple Campus itu, bagaimana klien dan relasi antar stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut, Pak. Dan bagaimana itu juga, ini mungkin dari saya ya, bagaimana pengalaman di situ juga membantu Bapak dalam, saya harus pulang, saya harus perbaiki negara ini. Misalnya saya harus ikut memperbaiki negara ini dalam tanda kutipnya gitu, Pak. Thank you. Ya, Pak. Jadi Apple Campus itu ini gini, jadi di seluruh states di Amerika itu kan sebetulnya kalau orang mempelajari itu kan orang punya istilah Silicon Valley gitu kan, di mana tempat IT itu menjadi nomor 1 gitu. Nah di dunia konstruksi juga kecipratan gitu loh kultur itu. Nah di California ini kebetulan seluruh regulation itu yang paling stringent, yang paling strict gitu. Mengenai entah itu green building, terus habis itu pemanfaatan BIM itu terus sudah menjadi bahasa setiap hari. Kayak orang zaman sekarang tuh kalau bicara 4.0 nggak tahu apa itu konstruksi 4.0, ya di sana juga gitu, orang bilang BIM, tapi pemanfaatannya seperti apa belum tentu juga mereka 100% bisa adopt gitu kan. Nah itu kulturnya memang sudah demikian.
Nah, lalu Apple Campus ini di California itu karena ini Apple nih kan, perusahaan teknologi, jadi harus memanfaatkan teknologi. Mereka percaya nih, memanfaatkan teknologi itu bisa membuat hidup manusia ini bisa lebih mudah gitu. Jadi bukan hanya menciptakan produk iPhone, tapi pelaksanaan proyeknya itu juga harus memanfaatkan teknologi yang paling akhir, paling anu. Nah, ini general kontraktornya pun juga sampai sempat transisi nih antara yang pertama terus di take over yang kedua. Intinya pada saat di situ subkontraktornya itu yang dikelola oleh general kontraktor itu cukup masif ya, sekitar 30-an gitu. Sampai yang paling kecil itu subkontraktor yang paling kecil itu pun harus menyediakan model BIM, karena BIM ini kan federated model itu. Jadi semuanya itu kulturnya dipaksa mau nggak mau dengan nilai kontrak yang lebih tinggi, tapi harus bisa mengkoordinasikan proyek ini jauh sebelum mereka diinstal. Nah, itu kulturnya harus ada driver dari si owner itu tadi. Nah, saya mendapatkan kebagian dari salah satu bagian kecil aja sih, tapi yang cukup signifikan di mana itu untuk implementasi efisiensi energi yang digunakan oleh bangunan, yaitu green building itu tadi, regulate building automation systemnya, yaitu untuk meregulasi HVAC-nya, plumbing systemnya, fire system, supaya dia energinya itu bisa paling efisien. Karena kan kita di California itu ya ada musim dingin, musim panas segala macam, itu mechanical systemnya itu semua di sana harus terregulate gitu, berapa suhu, berapa derajat, berapa angin atau velocity dari udara yang harus keluar, itu sifatnya mechanical. Nah, itu yang scope saya di sana untuk bekerja. Nah, dari semua itu kita sudah alamin, mereka semua yang mula-mula tidak open terhadap teknologi menggunakan dan mendapatkan manfaat, itu yang saya rasakan harus bisa budaya ini diperkenalkan gitu. Pulang balik ke Indonesia ini sebetulnya karena sebetulnya sudah ingin balik gitu kan, cuma momentumnya cari-cari di mana, kebetulan dipercaya sama Pak Gubernur yang saat itu menjabat itu untuk bantu gitu kan. Jadi itu momentum, turning point aja Pak, momentum saya ke sini. Jadi apa yang saya punya, pengalaman yang saya punya saya sharing aja gitu. Ya sekarang kebetulan saya sebagai seorang kontraktor, bisnis konvensional kontraktor, tapi karena saya ini kan juga masih muda Pak. Jadi buat suatu produk yang sifatnya itu dapat sifat digital gitu Pak. Ini bisnis masa depan gitu lah Pak istilahnya. Platform teknologi konstruksi digital ini yang mendukung proyek konstruksi yang konvensional itu. Kurang lebih demikian sih Pak. Oke, terima kasih Pak Rian. Sepertinya itu memang jadi closing statement juga yang sangat menarik ya, bahwa memang harus dimulai. Sesulit apapun harus dimulai, step by step-nya adalah dengan mengubah dulu paradigma dan dengan banyak step lanjutan lainnya yang memang pendekatan paling indahnya kan top down ya, tapi memang kenyataannya kita harus bergerak bottom up ini dengan dari bawah kita pelan-pelan gitu. Oke, mungkin teman-teman lain yang masih ingin bertanya nanti bisa itu udah disediakan di sebelah kanan kalian, itu Pak Rian sudah tampilkan media sosial dan segala macam ininya ya, tadi ada website dan segala macam bisa teman-teman lihat. Akhirnya memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya mungkin di akhir ingin ini Pak, sedikit tanda terima kasih hanya berupa sertifikat Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ke Pak Rian Sutanto yang sudah mau membagikan ilmu dan waktunya kepada kami. Dan dengan bangga saya menyampaikan kepada semua peserta hari ini bahwa Pak Rian Sutanto free of charge dalam menyampaikan kuliah umumnya sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Rian, saya mewakili Fakultas Teknik Unpar juga berterima kasih. Karena Pak Rian memang sama sekali tidak mengambil fee yang sebenarnya disediakan walaupun sangat kecil jumlahnya, tapi Pak Rian tidak mengambil dan lebih baik digunakan untuk kepentingan fakultas katanya. Terima kasih banyak Pak Rian. Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang kita bahas lagi, sekali lagi di akhir saya ucapkan terima kasih pada Pak Rian dan semua dosen, Bu Herni. Mungkin kita berikan tepuk tangan virtual juga pada Pak Rian dari semua peserta. Terima kasih.
saya juga sampaikan pada semua dosen yang sudah hadir sore hari ini. Pada para peserta, rekamannya setelah ini akan saya saya proses dulu, lalu saya mungkin kirim ke Pak Rian dulu. Kalau misalnya ada yang mau di-cut supaya saya bisa cut, tapi sepertinya mungkin tidak ya Pak ya. Tapi nanti silakan Pak. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Siap. Oke, kalau begitu sudah dapat izin dari Pak Rian, nanti saya langsung sampaikan ke anak-anak karena memang ada beberapa yang sebetulnya ingin hadir tapi bentrok kuliah, Pak Rian. Jadi dengan kondisi seperti itu pun 100 orang hari ini yang hadir, Pak. Jadi ini mungkin salah satu rekor peserta kuliah umum yang terbanyak di Unpar. Semoga kedepannya kerjasama ini masih bisa dijalin. Tadi juga ketua pusat studi MRK Bu Mia Wimala tuh menyampaikan salam karena beliau berhalangan masih di jalan. Nanti mungkin akan dihubungi lewat ketua lab Bu Herni nanti untuk kerjasama kedepannya. Semoga sama-sama Pak kita bisa shaping Indonesian Construction Technology kedepannya gitu. Saya sharing sedikit aja Pak, sedikit satu menit. Boleh, silakan Pak Rian. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita ini dari industri provider ini kan selalu mendukung universitas, jadi kita selalu support. Jadi kalau misalnya masalah selanjutnya ini Pak, potensi untuk kerjasama dan pelatihan, kita selalu support Pak. Jadi kemarin itu saya sedikit sharing mendapatkan pengalaman di universitas itu dikasih mahasiswa semester 3-4 Pak. Harusnya kan yang kalau bicara masalah biaya proyek, mengontrol proyek, project control lah, itu kan sudah semester akhir gitu. Tapi saya kemarin buat anak mahasiswa semester 3-4 jalan juga Pak. Jadi mereka yang mula-mulanya masih belum ngerti apa-apa, justru malah antusias untuk tanya ini seharusnya seperti apa. Jadi benar-benar menanyakan bukan hanya mengoperasikan platformnya, tapi bisnis prosesnya seperti apa gitu. Jadi mereka jadi nggak kalah sama yang sudah senior nih Pak, yang semester 6-7 gitu kan. Nah itu merupakan kebanggaan juga Pak bagi saya untuk bisa mengakselerasi gitu kan. Kita bicaranya yang real seperti apa gitu di lapangan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Closing statement-nya sangat menarik untuk ditanggapi oleh kami juga sebenarnya sebagai pendidikan tinggi gitu ya. Untuk kolaborasi baik dalam bentuk nanti diundang di kelas kuliah umum berikutnya gitu atau memang kalau Pak Rian bersedia nanti kami kirimkan mahasiswa magang. Kebetulan kan banyak sekali mahasiswa kami juga yang asalnya Surabaya gitu Pak. Supaya barangkali bisa sekalian ini nanti tertarik untuk magang gitu ya. Oke Pak, terima kasih dan selamat sore. Mungkin saya akan tutup room-nya. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk semuanya Bu Herni, pengajar, Pak dosen, Bu dosen, Pak Dekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Rian. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya.